Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Berjaga dalam kebijaksanaan. Kutipan Injil diambil dari Matius bab 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sobat Katolikana, salah satu peribahasa yang cukup terkenal yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia sejak SD adalah sedia payung sebelum hujan. Makna dari peribahasa ini cukup banyak sesuai dengan konteks. Jika dalam konteks militer, maka yang dimaksudkan dengan payung adalah alusista, dan yang dimaksudkan dengan hujan adalah peperangan atau pertempuran. Demikian juga dalam konteks pendidikan, yang dimaksudkan dengan payung adalah belajar, dan yang dimaksudkan dengan hujan adalah ujian atau ulangan. Bacaan Injil hari ini merupakan satu narasi yang masih bertalian dengan bacaan Injil kemarin, yakni sama-sama berbicara tentang berjaga-jaga. Dalam bacaan kemarin, penginjil menampilkan dua figur hamba yang setia dan yang lain jahat. Dan pada bacaan Injil hari ini, penginjil Matius menampilkan figur-figur yang lain, yakni 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kebodohan dan kebijaksanaan mereka tidak hanya terletak pada mereka dalam keadaan terjaga, tapi juga terletak pada persiapan dan perlengkapan apa yang harus mereka bawa dan pegang selama berjaga. Artinya berjaga-jaga dalam keadaan lengkap. Ada dua perbedaan yang mencolok dari dua kelompok gadis dalam perumpamaan Injil. Perbedaan itu terletak pada perlengkapan atau barang-barang yang mereka bawa dan gunakan dalam berjaga. Memang semuanya tertidur, namun cara tidur mereka berbeda. Sebelum mereka tertidur, 5 gadis bijaksana sudah memastikan persediaan minyak dalam pelita mereka mencukupi. Sedangkan kelima gadis yang lain tidur tanpa beban apapun ketika mempelai datang, sehingga mereka kalang kabut untuk mencari persediaan minyak bagi pelita mereka, sebab persediaan mereka tidak mencukupi. Sekali lagi, penginjil mengajarkan metode berjaga yang lebih elegan dan bernas. Artinya bahwa berjaga saja tidak cukup. Orang mesti bijaksana dalam berjaga-jaga, sehingga kebijaksanaan sangat penting dalam sebuah keputusan dan tindakan yang kita ambil. Banyak orang gagal menjadi orang baik karena tidak bijaksana di dalam hidup. Maka kebijaksanaan adalah kemampuan manusia untuk mengawinkan pikiran dan perasaannya dengan baik, sehingga dalam setiap tindakan keduanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Orang yang bijak akan selalu melihat hal ini dari segala sudut pandang. Dan sekecil apapun itu, ia akan memperhatikannya dengan sedetail mungkin agar tidak menimbulkan kesan asal-asalan, asal jadi atau asal kerja. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka seperti tidak ada beban jika melihat ada yang kurang. Mereka menganggap semua hal baik-baik saja, padahal hal yang mereka lihat sedang tidak baik-baik saja. Kerap kali kita berlaku demikian, banyak hal yang belum beres kita mengabaikannya dan terus maju untuk mengerjakan hal yang lain. Sehingga pada akhirnya kita jatuh dalam mentalitas budak kerja. Kita menjadi budak bukan untuk orang lain tetapi untuk pekerjaan kita sendiri. Oleh sebab itu, Sobat Katolikana, seorang pekerja yang hebat adalah dia yang mampu menjadi tuan atas pekerjaannya, bukan budak atas pekerjaannya. Jadi mari kita bertindak bijaksana. Mari sekarang kita menghaturkan doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk bisa berlaku bijaksana dalam setiap tingkah laku hidup kami. Kami mohon semoga rahmat kebijaksanaan-Mu selalu tercurah dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang bijaksana dalam iman, harap, dan kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.